إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di hari yang penuh berkah ini, kembali kita menyaksikan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kita. Walaupun kita masih berada di masa-masa sulit, di masa pandemi COVID-19, tapi Allah Azza wa Jalla masih menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat terbesar dalam hidup ini, yaitu nikmat ibadah, nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam. Inilah sesungguhnya jemaah sekalian, nikmat terbesar dalam hidup kita. Betul, nikmat dunia itu juga nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan makan dan minum, dan berbagai nikmat dunia lainnya. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Tapi kalau kamu ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Maka semua nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Tapi jemaah sekalian, hendaklah kita selalu ingat, nikmat ibadah itulah nikmat terbesar dalam hidup. Nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam. Kita masih bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah nikmat terbesar dalam hidup kita. Karena inilah kunci keselamatan. Agar kita selamat di kehidupan yang kekal abadi, kehidupan setelah mati. Rasulullah SAW pernah ditanya, wa ayyul mu'minina akyas. Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Orang muslim manakah yang paling pintar? Maka perhatikanlah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling pintar itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang ingat mati. Makin banyak kita ingat mati, berarti kita makin pintar, makin cerdas. Tapi bukan sekedar ingat mati, namun bagaimana mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati, untuk perjalanan panjang menuju Allah Azza wa Jalla, menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita dibangkitkan di hari kiamat kelak. Maka jemaah sekalian, ibadah-ibadah yang kita lakukan, itulah bekal-bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, setiap ibadah yang Allah syariatkan bagi kita mengandung hikmah,
mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini, kami ingin mengingatkan 3 pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di hari raya Idul Adha ini. Pelajaran yang pertama jemaah sekalian, ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada kita nikmat hidayah agar kita bisa melakukannya di hari raya Idul Adha ini, mengingatkan kita tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Inilah jemaah sekalian, setiap amal ibadah yang kita lakukan hendaklah mengingatkan kita untuk apa kita hidup di muka bumi ini. Semata-mata untuk menyembah hanya kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah misi kehidupan. Sebagaimana juga Allah tegaskan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sampai kapan jemaah sekalian kita beribadah? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Sebagaimana juga firman Allah, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Inilah jemaah sekalian misi kehidupan kita. Setiap amalan ibadah yang kita lakukan hendaklah mengingatkan kita bahwa kita sedang melakukan misi hidup kita di muka bumi ini. Mengapa kita diciptakan di muka bumi ini? Tapi jemaah sekalian ketahuilah, ibadah yang Allah inginkan bukanlah sembarang ibadah, tapi ibadah yang dimurnikan hanya untuk Allah semata-mata. Dengan keyakinan hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil. Sebagaimana yang terkandung di dalam zikir yang paling agung, kalimat la ilaha illallah, yang maknanya adalah la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, barang siapa mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, atau dia masih punya keyakinan boleh-boleh saja menyembah kepada selain Allah, atau dia punya keyakinan manusia punya hak untuk memilih siapa yang dia sembah selain Allah, maka ketahuilah dia memiliki keyakinan syirik atau amalan syirik ketika dia persembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah jemaah sekalian, awal ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah dan mengajak manusia melakukan haji, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an." Dan ingatlah wahai Muhammad, wahai umat Islam, ketika kami menganugerahkan kepada Ibrahim satu tempat di Baitullah. Maksudnya Allah memerintahkan beliau untuk mempersiapkan Baitullah, Ka'bah. Seraya Allah mengatakan kepada beliau, "Allah tusyrik bi syai'an." Wahai Ibrahim, janganlah kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, awal perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah dan untuk mengajak manusia melakukan haji. Allah ingatkan terlebih dahulu, "Wahai Ibrahim, janganlah kamu mempersekutukan aku sedikit pun. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud." Dan sucikanlah rumahku, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang melakukan tawaf dan untuk orang-orang yang berdiri melakukan salat serta ruku' dan sujud. Maksudnya jemaah sekalian, sucikan rumahku dari najis, baik najis berupa najis yang ada di dalam hati atau dalam perbuatan, maupun najis berupa kotoran-kotoran. Najis berupa perbuatan jemaah sekalian adalah perbuatan syirik. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Innamal musyrikuna najas." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Inilah jemaah sekalian yang harus kita takutkan. Manusia pun bisa menjadi manusia yang najis, manusia yang kotor. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam keyakinan mereka atau dalam perbuatan mereka mengandung kotoran terbesar, dosa terbesar, najis yang paling besar, yaitu menduakan Allah, mempersekutukan Allah, tidak memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah semata-mata. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membersihkan Ka'bah dari segala macam bentuk najis.
Barulah kemudian Allah katakan, wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Berilah pengumuman, ajaklah manusia untuk melakukan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu, baik dengan berjalan kaki maupun menunggangi onta yang sangat kurus dari berbagai penjuru dunia. Onta itu menjadi kurus karena saking jauhnya perjalanan. Inilah jemaah sekalian awal perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak manusia melakukan haji. Di sini juga ada pelajaran penting bagi kita, bahwa agama Islam bukanlah agama yang baru. Agama Islam adalah agama seluruh para nabi dan rasul, yaitu mengamalkan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Dan ketahuilah jemaah sekalian, perintah terbesar bagi kita adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya dengan keyakinan memang hanya Dia yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil, adalah tidak benar. Begitu pula ketika Allah memerintahkan kita untuk salat hari raya dan berkorban. Apa kata Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Makna ayat ini jemaah sekalian, melakukan solat adalah solat hari raya, dan menyembelih maksudnya adalah menyembelih hewan kurban, sebagaimana yang akan kita lakukan hari ini insyaallah ta'ala. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Kata Allah, solatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Kenapa jemaah sekalian? Karena solat dan menyembelih adalah ibadah yang sangat agung, sehingga tidak boleh kita persembahkan ibadah apapun itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini pelajaran penting bagi kita, agar selalu mentauhidkan Allah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, inilah kunci keselamatan yang paling utama. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan menjauhi dosa kesyirikan adalah jaminan keselamatan dari azab Allah. Barang siapa berjumpa dengan Allah dengan membawa tauhid, membawa amalan yang paling agung ini, tidak melakukan dosa syirik, maka dia pasti selamat. Bahkan jemaah sekalian, dosa apapun yang dia kerjakan masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah, asalkan dia tidak berbuat syirik. Namun kalau dia menghadap Allah dengan membawa dosa syirik, tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan ampunan. Sebagaimana Allah ingatkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Ya bna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Sedikit pun di sini kata para ulama, tidak syirik besar, tidak pula syirik kecil. Maka kata Allah, niscaya aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Maka tauhid adalah sebesar-besarnya sebab kita mendapatkan ampunan Allah. Inilah jemaah sekalian tujuan hidup kita, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata sampai kita berjumpa dengannya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari syariat ibadah-ibadah yang kita lakukan di hari raya Idul Adha ini adalah kebaikan itu seluruhnya hanya bisa kita dapatkan dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, mengapa kita salat hari ini? Mengapa kita menyembelih hari ini? Mengapa kita melakukan amal-amal kebaikan? Semua itu
adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, memberi contoh kepada kita. Maka ketahuilah, di sini kita bisa memetik pelajaran. Tidak ada jalan kebaikan, tidak ada jalan keselamatan kecuali mengikuti satu jalan, yaitu jalannya Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah telah menegaskan, tidak pula ada jalan untuk menggapai cinta Allah, ampunannya dan kasih sayangnya kepada kita kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kepada umatmu, wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingatlah jemaah sekalian, hanya ini satu jalan yang Allah tetapkan agar kita dicintai oleh Allah, agar kita diampuni dan dirahmati oleh Allah. Ketahuilah dalam hidup ini kita banyak dosa, maka kita perlu jalan-jalan untuk menggapai ampunan dan kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Maka Allah telah mengajarkan kepada kita jalannya, yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, cinta Allah kepada kita, ampunannya dan rahmatnya kepada kita bergantung pada sejauh mana kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita teladan dalam setiap sisi kehidupan. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai presiden, kita sebagai raja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan. Kita sebagai pejabat, kita sebagai pengurus masyarakat, kita orang yang diberi amanah untuk membantu masyarakat oleh pemerintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan kepada kita. Kita sebagai seorang ayah, seorang suami, sebagai orang yang ada dalam anggota keluarga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan yang terbaik untuk kita. Beliau bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Dalam semua sisi kehidupan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada kita. Tinggal kita mau belajar atau tidak petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apapun sisi kehidupan kita, bernegara, bermasyarakat, berkeluarga, dalam kehidupan pribadi, sampai urusan bagaimana kita di WC, sampai di ranjang bersama istri kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk yang detail. Kalau kita mau menggapai kebahagiaan, maka hendaklah kita belajar, menuntut ilmu, dan kita amalkan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari ini jemaah sekalian, beliau memberikan teladan kepada kita. Beliau bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya, thumma narji'a fananhar. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana, wa man dzabaha qabla an yusalliya fa innama huwa lahmun ajjalahu li ahli, laisa minan nusuki fi syai'in." Sesungguhnya yang pertama yang akan kita lakukan di hari ini adalah kita melakukan salat. Kemudian kita kembali lalu kita menyembelih. Barang siapa yang melakukan itu, dia telah menyepakati sunnah kami. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka itu hanyalah daging biasa, tidak sah sebagai sembelihan. Yang dia berikan kepada keluarganya hanyalah daging biasa, tidak termasuk sembelihan korban sedikit pun. Ini diantara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini. Menyembelih itu setelah kita melakukan solat. Siapa yang menyembelih sebelum solat, maka tidak sah sebagai hewan sembelihan, melainkan hanya daging biasa. Sebagaimana jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita jenis hewan sembelihan yang juga Allah firmankan dalam Al-Quran. Wa yadhkuru ismallah fi ayyami ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hendaklah mereka berzikir, menyebut nama Allah di hari-hari yang dimaklumi. Hari-hari yang dimaklumi jemaah sekalian artinya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun di ayat yang lain Allah mengatakan wadhkurullaha fi ayyami ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Maksudnya adalah 3 hari setelahnya. Jadi jemaah sekalian, 13 hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah
kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak berzikir, untuk banyak bertakbir, untuk banyak mengucapkan Allahu Akbar. Begitu pula tahlil, ucapan la ilaha illallah, tahmid, ucapan alhamdulillah, dan semua zikir-zikir yang Allah syariatkan. Ini 13 hari. Di antara hikmahnya apa kata Allah? Agar kita bersyukur atas hewan sembelihan yang Allah berikan kepada kita. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan Allah jelaskan dalam ayat ini, hewan sembelihan itu adalah bahimatul an'am. Maka para ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan bahimatul an'am dari 3 jenis hewan saja, yaitu onta, sapi, dan kambing. Dan semua jenis-jenisnya, seperti kerbau, begitu pula domba, dan lain-lain. Dan inilah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan umat Islam seluruhnya, sampai orang yang paling awam sekalipun mengetahui petunjuk Nabi SAW dalam berkorban. Sehingga kita tidak pernah mendengarkan ada yang berkorban menyembelih seekor ayam, walaupun ayam mudah dan murah didapatkan, tetapi tidak seorang pun Muslim di hari ini yang berkorban dengan ayam. Kenapa jamaah sekalian? Karena mereka tahu itu tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Semestinya jemaah sekalian, prinsip ini kita terapkan dalam semua ibadah kita. Kita yakin ibadah kita haruslah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan beliau telah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini jemaah sekalian pelajaran penting yang bisa kita petik dari ibadah yang kita kerjakan di hari ini, bahwa ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Itu pun jemaah sekalian, masih ada syarat umur. Rasulullah SAW bersabda, la tazbahu illa musinnah, illa an ya'sura alaikum fatazbahu jaza'atan minad da'ni. Jangan kalian sembelih kecuali hewan musinnah. Kecuali jika sulit mendapatkan hewan musinnah, maka boleh menyembelih domba yang berkategori jaza'ah. Perhatikanlah hadis ini jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, tidak boleh menyembelih kecuali musinnah. Apa itu musinnah? Para ulama menjelaskan, ada kesepakatan, ada ijma' ulama. Musinnah itu, kalau dia onta, minimal umurnya sudah 5 tahun genap. Kalau dia sapi, sudah 2 tahun genap. Maka periksa kembali lagi sapi kita. Kalau belum sampai 2 tahun, itu tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau itu seekor kambing, maka musinnah itu adalah sudah umurnya 1 tahun, memasuki tahun yang kedua. Periksa kembali lagi kambing kita. Kalau belum sampai 1 tahun, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kecuali kata Nabi SAW, sulit bagi kalian mendapatkan hewan musinnah, fatazbahu jaza'atan minad da'ni, maka kalian bisa menyembelih domba yang berkategori jaza'ah. Maksudnya adalah minimal umurnya sudah 6 bulan. Itu untuk domba, minimalnya sudah 6 bulan. Ini jemaah sekalian, kata para ulama, sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Siapa yang menyembelih kurang umurnya daripada itu, tidak sah sebagai hewan sembelihan. Begitu pula Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ada 4 aib hewan yang tidak boleh dijadikan sembelihan. Arba'un la tajuzu fil adahi. Ada 4 jenis hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama adalah al-aura al-bayyin awaruha. Hewan yang cacat satu matanya dan jelas terlihat cacatnya. Artinya kalau cacatnya lebih parah daripada itu, maka tentu lebih tidak boleh lagi dijadikan hewan sembelihan. Yang kedua, wal maridatul bayyin maraduha. Hewan yang sakit, yang jelas sakitnya, kelihatan dia sedang sakit. Kemudian yang ketiga, wal arja al bayyin dhal'uha. Hewan yang pincang, yang jelas kelihatan pincangnya. Salah satu kakinya pincang, maka tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Artinya, kalau tidak punya kaki sama sekali, maka itu lebih parah lagi. Kemudian yang keempat, wal kasiratul lati la tungki. Hewan yang sangat kurus, tidak berdaging, tidak bersumsum. Ini jemaah sekalian, 4 ukurannya. Cacat hewan yang tidak boleh dijadikan sembelihan. Kalau lebih parah daripada itu cacatnya, tentu lebih tidak boleh lagi. Namun kalau cacatnya kurang daripada itu, maka hukumnya makruh, namun masih diizinkan, masih sah.
dalam syariat walaupun hukumnya makruh. Misalkan ada cacatnya sedikit di mata tapi tidak terlihat jelas. Kalau dia terlihat jelas maka tidak sah. Namun kalau tidak terlihat jelas maka hukumnya makruh namun masih sah. Inilah jemaah sekalian di antara petunjuk Nabi SAW terkait dengan hewan sembelihan. Maka kita berusaha mengikuti petunjuk beliau. Oleh karena itu kita bisa memetik pelajaran. Ini seharusnya kita lakukan dalam semua kehidupan kita agar kita menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pelajaran yang ketiga jemaah sekalian, pelajaran yang sangat penting dari ibadah yang Allah syariatkan kepada kita di hari ini. Umat Islam adalah umat yang bersaudara. Orang-orang yang beriman kepada Allah adalah umat yang satu. Umat yang bersaudara yang harus saling mencintai dan harus saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Allah perintahkan kepada orang-orang yang mampu untuk menyembelih. Kemudian dagingnya boleh dia makan sendiri. Dan sebagian dia bagikan kepada orang-orang miskin. Dia sedekahkan. Dan juga bahkan bisa diberikan sebagai hadiah kepada sahabat kita walaupun dia bukan orang miskin. Ini menunjukkan kepada kita, umat Islam adalah umat yang bersaudara. Harus saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda tentang hewan kurban. Fakulu waddakhiru watasaddaku. Silahkan makan, silahkan menyimpan sebagian dan bersedekahlah. Terutama jemaah sekalian di hari-hari ini, hari-hari yang berat bagi kita semuanya, menghadapi pandemi COVID-19. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Banyak saudara-saudara kita yang kurang sekali penghasilannya. Maka ini kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita untuk bersedekah dari hewan kurban kita. Walaupun kita hanya makan sedikit saja, selebihnya lebih banyak kita berikan sebagai sedekah kepada saudara-saudara kita. Maka jemaah sekalian, ini adalah sunnah Nabi SAW di hari yang mulia ini. Agar kita bisa memetik pelajaran, umat Islam harusnya saling mencintai. Karena umat Islam bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu, kata Rasulullah SAW, dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakitnya sampai dia tidak bisa tidur dan merasa demam. Inilah seharusnya jemaah sekalian, sikap kita kepada saudara kita. Kita rasakan dia adalah bagian dari diri kita. Kesusahannya adalah kesusahan kita juga. Oleh karena itu jemaah sekalian, sifat hasad, iri hati terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita adalah dosa yang sangat besar. Seharusnya kita senang ketika Allah memberikan nikmat kepada saudara kita. Begitu pula Nabi SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Jemaah sekalian, sebagai penutup khutbah ini, kami ingin menasihatkan secara khusus kepada saudari-saudari wanita muslimah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah, jalan untuk masuk ke dalam surga bagi seorang wanita muslimah itu sangat mudah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah, betapa mudahnya seorang wanita muslimah itu masuk surga. Mudah saja. Dia salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya, menjaga dirinya. Artinya dia tidak bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya, dan dia taat kepada suaminya. Maka kelak di hari kiamat Allah akan mempersilahkan dia untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dan Rasulullah SAW telah memberi peringatan keras
Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wattala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Sungguh aku telah melihat ke surga, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, kebanyakan penghuni surga. Para ulama menjelaskan kenapa jamaah sekalian? Karena lebih banyak orang yang selamat dari ujian kemiskinan daripada yang selamat dari ujian kekayaan. Ketahuilah jamaah sekalian, sesungguhnya kemiskinan, kekayaan adalah ujian bagi kita. Apakah kita sabar dan bersyukur, ataukah kita menjadi orang yang tidak sabar dan tidak bersyukur? Maka lebih banyak orang yang lulus ujian kemiskinan, sehingga lebih banyak orang miskin masuk surga. Kemudian kata Nabi SAW, aku melihat ke neraka dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyak istighfar, karena aku melihat kalian adalah kebanyakan penghuni neraka. Seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, mengapa kami kaum wanita paling banyak penghuni neraka? Rasulullah SAW bersabda, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena kalian wahai para wanita banyak melaknat dan kufur terhadap suami. Perhatikanlah jemaah sekalian, dua dosa yang paling banyak memasukkan wanita ke dalam neraka. Yang pertama banyak melaknat, yaitu tidak menjaga lisannya, suka mencaci maki, suka mencela, suka menggibah, suka ngerumpi aib-aib orang, suka berbicara tentang keburukan-keburukan orang, mencela, mencaci maki, mendoakan laknat kepada orang lain. Ini yang paling banyak memasukkan wanita ke dalam neraka. Hati-hatilah, jaga lisan. Yang kedua, kufur terhadap suami, yaitu suami telah berbuat baik kepadanya, setiap hari menafkahinya, tapi seakan-akan suami tidak pernah berbuat baik. Dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya. Dia berbuat durhaka kepada suami. Inilah penyebab kebanyakan wanita masuk neraka. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menjelaskan, di antara sebab wanita terbanyak penghuni neraka karena mereka berpakaian tapi telanjang. Nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kenapa mereka berpakaian tapi masih disebut telanjang? Sebab mereka tidak menutup aurat, tidak menggunakan pakaian wanita muslimah yang ditetapkan di dalam syariat, sehingga mereka masih dihukumi sebagai wanita telanjang. Inilah di antara sebab mengapa wanita terbanyak menghuni neraka. Oleh karena itu, wahai saudari-saudariku muslimah, hendaklah senantiasa bertakwa kepada Allah, berbakti kepada suami, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, mengurus anak-anak dengan baik, dan senantiasa menjaga batasan-batasan pergaulan dengan lawan jenis. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kalian. Jamaah sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan rahmatnya dan ampunannya kepada kita semuanya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari keburukan di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah menghilangkan wabah penyakit yang melanda negeri-negeri kaum muslimin hari ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.